kesepakatan itu juga kita di Gunung Timur. Artinya pemerintah daerah dalam hal ini insya Allah tetap berkomitmen bersama dengan masyarakat untuk melakukan perbaikan terhadap pengembangan timah di Gunung Timur khususnya. Nah, karena itu izinkan saya persilakan kepada Pak pimpinan dari penambang, dari Asosiasi Penambang untuk menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan apa yang menjadi hal yang harus kita selesaikan secara bersama. Karena itu saya persilakan mungkin apakah dari Pak Budi atau dari Pak Suro atau dari saya persilakan langsung. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kita semua. Pagi. Yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Bupati Gunung Timur, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Gunung Timur, yang kami hormati Bapak Kapolres Gunung Timur, Bapak Laton, Bapak Pakung TNI Aceh, Bapak Sekda, Bapak Danpos TNI AL, dan mungkin seluruh jajaran OPD yang sempat hadir di pemerintahan daerah Kabupaten Timur, dan yang saya banggakan rekan-rekan Sekber Ormas Gunung Timur juga yang kami cintai dan kami muliakan kalau orang penambang rakyat yang mewakili dari tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Gunung Timur. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam ruangan ini, kita bisa tetap buka, bisa berdiskusi pada kali ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, khusus kepada Bapak Kapolres, yang mana bisa seperti ini Pak, agendakan kegiatan kali ini. Kalau dipikir-pikir bisa dibayangkan kalau hari ini terjadi Pak, laporan terakhir kemarin juga disampaikan ke kami, yang ternyata perkiraan kami bisa yang melapor saja resmi itu sudah hampir 5.000-an lebih Pak sebenarnya Pak. Jadi dapat dibayangkan jika itu teman-teman itu semua melakukan aksi kemarin di depan itu mungkin akan memakan waktu, menyita waktu dan energi kita. Tapi syukur alhamdulillah kita bisa dengan kegiatan hari ini. Mungkin kami izin flashback sedikit Pak, bahwa Sekber melakukan semacam roadshow kegiatan dalam hal memperjuangkan nasib penambang rakyat itu Sekber sendiri, tapi sebelumnya juga rekan-rekan APRI, bapak-bapak semua yang hormati itu sudah melakukan sebenarnya perjuangan-perjuangan untuk memohonkan supaya izin pertambangan rakyat itu keluar dari WPR yang ada di Gunung Timur. Tapi website mulai ini dan melakukan untuk memperjuangkan WPR ini dimulai dari bulan Februari tahun 2024. Kita audiensi dengan Pemkab Belvin, waktu itu dengan Pak Bupati juga, dan waktu itu kalau tidak salah dalam audiensi itu disampaikan bahwa akan mendorong percepatan untuk tentunya atau munculnya IPR, salah satunya mungkin yang lain itu waktu itu ada masalah RCTP 3 Bapak itu ada isi yang pertama kalinya Bapak Bupati. Selanjutnya kami karena mengingat bahwa kewenangan itu ada di pemerintah provinsi, kami waktu itu langsung di bulan Maret itu awal Maret kami melakukan RDP di DPRD Provinsi Bangka Belitung, dan pada saat itu memang masih ada sesuatu yang agak rancu karena berkenaan dengan masalah
perizinan lingkungan itu masih belum bisa terselesaikan karena masih bingung waktu itu. Itu tuh yang mengajukan perizinan lingkungannya siapa pada saat itu. Jadi atas dasar itu kita lebih pula ke Kepala Dinas SDM Provinsi, Bapak Amir, waktu kita menghadap, kita diskusi panjang lebar, dan akhirnya kawan-kawan sekber bersama ada perwakilan penambang juga, kita RDP di DPR RI, di Komisi 7 DPR RI, di kalau tidak salah itu di bulan puasa menjelang Lebaran. Jadi di situ pun seperti disampaikan Bapak Bupati bahwa terungkap bahwa juknis atau regulasi untuk pengaturan secara teknis untuk penerbitan IPR itu ternyata pemerintah kita belum siap. Sementara untuk penetapan WPR di Beltim saja itu perkiraan sekitar bulan Maret 2023, setahun lebih sekarang. Sementara aturan yang mengatur norma, kriteria, standar dan prosedurnya itu belum siap. Dan pada saat itu Dirjen diminta DPR RI untuk segera menyelesaikan dan dijanjikan 2 bulan dari sebelum Lebaran itu akan selesai. Dan pada saat itu juga Pak Dirjen meminta kepada pemerintah provinsi dan juga kalau memang bisa dihadiri dari pemerintah kabupaten-kabupaten untuk sama-sama berdiskusi untuk menyusun ataupun merencanakan penyusunan juknis tadi. Dan pada kesempatan itu kami masih ingat betul Pak PJ Gubernur pada saat itu berjanji sepulang ke Bangka Belitung akan segera melakukan rapat Forkopimda tingkat provinsi. Karena pada saat itu kita diberi semacam harapan bahwa ada celah untuk melakukan relaksasi yang kami artikan bahwa relaksasi yang dimaksud itu sebuah diskresi karena pra munculnya IPR. Jadi saat ini bapak-bapak semua yang kami hormati, kami berharap bahwa persoalan ini sebenarnya jangan pula kita lebih kecil dengan persoalan tentang IPR, tapi ini persoalan tentang penambang rakyat yang ada di Belitung Timur. Jadi makanya kalau ini ada yang mewakili dari tiap-tiap kecamatan karena ini berkenaan dengan masif penambang rakyat yang ada di Belitung Timur yang mungkin salah satunya nanti itu ada kaitannya dengan izin pertambangan rakyat. Jadi itu roadshow yang pernah kita lakukan dan terakhir Pak kita melakukan RTP dengan DPRD Kabupaten Belitung Timur masih baru-baru ini sekitar 2 minggu yang lalu dengan Pak Ketua DPRD dan Pak Ketua DPRD pada saat itu merekomendasikan untuk pemerintah Kabupaten Belitung Timur segera untuk membuat kajian teknis untuk ada pada saat itu solusi yang kita tawarkan terkait dengan masalah sebelum munculnya atau sebelum terbitnya pengaturan IPR, bahkan keputusan untuk terbitnya sebuah izin pertambangan rakyat. Jadi salah satu yang disampaikan pada saat RDP pada saat itu notulen rapat yaitu izin kami bacakan terkait kebijakan tata niaga timah pra IPR. DPRD Kabupaten Belitung Timur meminta Bupati Belitung Timur untuk melakukan kajian berkenaan dengan kebijakan bersama antara gubernur dan stakeholder terkait dengan melibatkan Forkopimda baik dari provinsi maupun kabupaten dengan menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada. Jadi berdasarkan hal tersebut Pak, kami menunggu dengan sekian lama dan akhirnya
karena kami ini sektor ini menampung aspirasi para penambang. Jadi penambang ini semua sudah mengalami persoalan-persoalan kesulitan yang dialami. Jadi kami sebenarnya Pak menilai bahwa kegiatan yang kami lakukan ini kami lakukan itu dengan motivasi dengan dasar ketika pertambangan rakyat ini tidak dilakukan dengan tata kelola pertambangan yang baik dan benar. Akibatnya kami mengetahui dampak yang terjadi banyak kerusakan lingkungan yang mana tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Yang keduanya berkenaan dengan masalah dana bagi hasil yang mana kita mengalami kebutuhan jenis royalti, karena seperti yang pada insiden Pak Bupati dulu sampaikan, memang timah itu keluarnya bukan dari BLT gitu. Jadi kita mengalami kebocoran. Dengan dasar itu Bapak, kami berharap pemerintah Kabupaten Belitung Timur segera sama-sama dengan kita untuk melakukan tata kelola pertambangan dan tata kelola niaga. Jadi untuk lebih detailnya Bapak semua, kami minta tolong kepada saudara kami Rudi untuk menjelaskan lebih detail apa-apa yang terkait dengan maksud dan tujuan kami sebenarnya mengadakan hal-hal yang tadi, dan yang paling puncaknya sebenarnya aturannya hari ini. Jadi silakan Bang Rudi. Izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Yang saya hormati seluruh peserta yang hadir dalam pertemuan ini. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh rekan kami sebelumnya, bahwa kami mencatat ada beberapa poin yang melatar belakangi persoalan-persoalan yang terjadi berkaitan dengan pertambangan rakyat, khususnya di Kabupaten Belitung Timur. Yang pertama, fakta bahwa IPR belum bisa diterbitkan sejak PPR itu ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2023. Berarti kalau dengan sampai hari ini sudah 1 tahun 3 bulan. Itu fakta yang terjadi kan. Kemudian yang kedua, bahwa adanya isu sektoral terkait penetapan WPR itu hanya di 3 kecamatan dan 3 desa. Nah ini sempat terjadi perdebatan juga Pak Bupati, bahwa dari pemerintahan desa atau dari masyarakat dia merasa kenapa di desa kami tidak ada. Ya karena memang perlu saya sampaikan bahwa sejarah penetapan WPR kemarin memang karena kita di deadline waktu kemarin, kebetulan kami sendiri terlibat dalam hal menunjukkan lokasi-lokasi mana yang sedang ditambang oleh masyarakat waktu itu. Jadi kita punya deadline waktu itu nggak salah cuma kasih 1 bulan hampir 2 bulan lah, sampai penentuan. Jadi kita sampaikan datanya ke tata ruang, dan setelah itu tata ruang yang memplot lokasi-lokasi yang katakanlah masih berstatus area pembangunan lain. Nah akhirnya disampaikan melalui Pak Bupati permohonan gitu. Kalau nggak salah sempat 2 kali permohonan perubahan. Nah itu yang bahwa isu sektoral ini terkait dengan penetapan WPR yang hanya terdapat di 3 kecamatan dan 7 desa. Kemudian yang ketiga, isu pengusulan WPR itu adalah kepentingan pihak tertentu. Nah ini dalam kesempatan ini kita membantah gitu, karena memang murni tujuannya bahwa pengusulan WPR itu dari Pak Bupati kemarin itu adalah murni salah satu solusi menyelesaikan masalah pertama rakyat gitu. Jadi tidak ada kepentingan dari pihak-pihak lain.
Kemudian yang keempat, isu usulan UPPR bukan dari pemerintahan desa. Nah ini memang kita kemarin tidak tahu itu alur beroperasi seperti apa gitu. Tapi ya mudah-mudahan untuk ke depan gitu Pak. Karena memang dalam kesempatan ini juga kami ada mengusulkan minta pemerintahan daerah untuk kembali mengusulkan wilayah APL yang belum ditetapkan menjadi WPR. Kemudian yang kelima, fakta bahwa masih banyak penambang rakyat yang bekerja di luar WPR. Nah ini kami jumpai Pak, memang demikian adanya di setiap desa gitu. Karena memang tadi kondisinya hanya ada di 3 kecamatan dan 7 desa gitu. Dan ternyata memang masih banyak masyarakat yang menambang di luar WPR gitu. Nah kita tidak bicara di HL karena memang itu kawasan yang memang benar-benar dilarang gitu, dan fasilitas umum gitu. Kemudian yang keenam, fakta bahwa produksi timah dari hasil penambangan rakyat sejak dahulu sebagai penyumbang terbesar produksi sementer swasta dan sebagai PT Timah dalam tanda tanya. Kalau PT Timahnya dalam tanda tanya. Tapi intinya bahwa dari sejak dulu gitu atau sejak Belting berdiri itu memang produksi timah dari rakyat ini adalah penyumbang terbesar dari sementer swasta gitu. Kemudian yang ke-8, yang ke-7, fakta bahwa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan dari royalti sejak dahulu sebagai penyumbang terbesar dari BPH lainnya. Kalau menurut catatan kami itu 60% sampai 70% Pak dari BPH yang diterima oleh pemerintah daerah. Dan pendapatan APBD Jatim itu rata-rata 15 sampai 20% penyumbang dari dana bagi hasil pertambangan, SDA pertambangan. Kemudian yang ke-8, fakta bahwa semua tambang timah kecuali di wilayah izin usaha pertambangan Belitung Timur tidak berizin. Ini fakta. Nah makanya dalam hal ini tentunya dengan kondisi seperti itu kami juga meminta kontribusi. Kemudian yang ke-9, fakta bahwa pemerintah daerah ini maaf sebelumnya Bapak Bupati ya, tidak serius mengurus urusan bidang pertambangan dengan alasan bukan kewenangan. Gitu. Kemudian ke-10, fakta bahwa penambang di WIUP saja dapat dipidanakan. Nah ini kalau kita melihat dari daftar undangan di sini ada diundang juga dari pihak PT Timah gitu. Nah nanti mungkin kami bisa minta penjelasan gitu, dengan pihak PT Timah karena memang baru-baru ini juga ada kasus penangkapan juga di IUP PT Timah gitu. Nah sampai sejauh mana perlindungannya dari pihak perusahaan. Kemudian yang ke-11, fakta bahwa kasus tata niaga timah di IUPT Timah Tbk yang sedang ditangani oleh Kejagung berpengaruh signifikan terhadap tambang rakyat karena alasan bahwa tata kelola dan tata niaga timah dari tambang rakyat ini yang belum ada. Jadi terkait dengan kasus yang ditangani oleh Kejagung dengan tata niaga timah di IUPT Timah ini memang sangat berpengaruh terhadap kondisi pertambangan rakyat sebagai di balance. Kemudian yang terakhir kami mencatat juga fakta bahwa benturan hukum selalu terjadi antara penambang rakyat dengan APH dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, dalam konteks pihak-pihak berkepentingan ini, ya misalnya dari aktivis lingkungan, wartawan bahkan LSM, itu suatu fakta yang terjadi. Nah, dari sekian poin 12 poin latar belakang tersebut, jadi kami menyimpulkan bahwa
persoalan yang ada ini adalah tidak bukan persoalan tata kelola dan tata niaga timah tapangan rakyat. Dan maaf sebelumnya, kalau kami bisa menyebutkan itu diabaikan oleh pemerintah baik pusat dan daerah. Gitu. Karena ya contoh sebagai bentuk bukti bahwa sudah 1 tahun 3 bulan ini pemerintah pusat juga belum menyelesaikan apa yang namanya norma standar prosedur kriteria itu sebagai dasar penerbitan IPR. Gitu. Nah, kalau kita bicara tata kelola di bawah, di situ ada lokasi yang tentunya ditetapkan oleh dalam bentuk WPR, kemudian izinnya dengan nama IPR, dan terkait dengan tata niaga itu dalam bentuk kerjasama antara IPR dan Smelter. Gitu. Silakan di sini Pak Bupati, kami ada membuat beberapa semacam keinginan gitu dan tuntutan. Silakan Saudara Sulok untuk dibacakan. Kembali lagi izin Bapak. Jadi mohon izin Bapak-bapak semua, khususnya Bapak pemerintahan Kabupaten Belitung Timur. Kalau dalam undang memang itu tindak lanjut hasil rapat apalagi dengan solusi Pak, ini sebuah kami anggap langkah positif, langkah maju. Tapi izinkan kami menyampaikan unek-unek ataupun aspirasi dari para penambang yang kami rangkum Pak. Bukan berarti kami mengabaikan langkah positif yang diambil untuk rencana dalam pertemuan kali ini Pak ya. Ini berharap mudah-mudahan ini semua bisa diakomodir Pak, karena ini keinginan dari kawan-kawan masyarakat penambang juga. Jadi mohon izin Pak, ini kami bahasanya menuntut Pak, tuntutan. Pertama, meminta komitmen Bupati Belitung Timur bahwa persoalan tata kelola dan tata niaga timah tambang rakyat bukan hanya menjadi persoalan masyarakat penambang, tetapi juga menjadi persoalan pemerintah Kabupaten Belitung Timur Pak. Jadi sama-sama kita pahami Pak, persoalan masyarakat penambang ini kita harus sebagai itu merupakan persoalan pemerintah Kabupaten Belitung Timur juga. Itu tuntutan kami pertama Pak. Yang kedua, meminta Bupati Belitung Timur untuk mengusulkan wilayah-wilayah yang sedang ditambang oleh masyarakat dan belum ditetapkan menjadi WPR untuk diusulkan menjadi WPR di seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Belitung Timur, kecuali yang dilarang Pak ya, maksudnya AL Pak ya. Yang ketiga Pak, tuntutan kami meminta kepada Bupati Belitung Timur untuk mendorong percepatan penerbitan IPR dan kerjasama antara IPR dan Smelter. Mungkin itu salah satu agenda kita kali ini Pak. Yang keempat, meminta kepada Bupati Belitung Timur untuk membuat dan garing atau mendorong kerjasama antara pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Smelter tentang pengelolaan WPR terhadap kegiatan usaha pertambangan rakyat sebagai solusi terhadap persoalan tata niaga timah tambang rakyat. Mungkin ini Pak sebenarnya sebelumnya sudah pernah kita sampaikan Pak ya. Mudah-mudahan ini hari ini bisa terrealisasi, ada gambaran positif buat kami semua kawan-kawan Pak. Yang kelima, bersama-sama, kami ulangi Pak, bersama-sama pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Timur untuk meminta kepada jajaran Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan Polres Belitung Timur untuk tidak melakukan penegakan hukum Pak ya, bagi penambang rakyat yang bekerja di WPR dan APR.
yang akan diusulkan menjadi WPR sampai usulan tata kelola dan tata niaga timah bisa diselesaikan. Yang keenam, bersama-sama pemerintahan daerah Kabupaten Belitung Timur untuk meminta kepada jajaran Kepolisian Daerah Bangka Belitung dan Polres Belitung Timur dan Kejaksaan Negeri Belitung Timur untuk membebaskan masyarakat yang sedang diproses akibat kegiatan penambangan tanpa izin yang sedang dilakukan penahanan saat ini. Jadi itu permintaan kami kepada pemerintahan Kabupaten Belitung Timur, Pak. Jadi kami berharap supaya ada, Pak, semacam perlindungan terhadap rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami proses hukum. Tapi yang benar, Pak, sebelumnya Pak Kapolres juga pernah menyampaikan kami. Tapi mudah-mudahan ketika ini dilakukan bersama-sama dengan pemerintahan Kabupaten Belitung Timur, Pak, bukan hanya permintaan sekber dan masyarakat penambang, yang mudah-mudahan Pak Kapolres nanti kan bisa, Pak. Mungkin itu saja dulu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang berkenan nanti, Pak, kami mohon maaf. Mudah-mudahan nanti selanjutnya dengan berjalannya kegiatan ini masih ada tambahan-tambahan, Pak, yang lain. Terima kasih sebelumnya, Pak. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Selo, Alwi, dan rekan sekalian sudah mendengarkan apa yang menjadi usulan harapan dari rekan-rekan penambang seluruh Timur. Boleh kami minta itu, Bang Selo, Alwi? Sama kan tidak? Jangan salah, Jok. Yang salah ini sih kan lain. Mohon gawe. Sambil makan dia. Ada dia, makan dia. Yalah, saya nyaman makan baru balik. Baik, Pak Suro, Pak Rudi, seluruh sekalian. Jadi fakta-fakta yang disampaikan dari Bang Rudi dan melalui Pak Rudi, mungkin saya tidak perlu untuk mengulas, karena sepanjang sepengetahuan saya untuk masalah tambang ini kita sama-sama berjuang. Kalau saya sebagai bupati tidak berjuang dengan masalah penambang, tidak ada penambang, ngapain saya ikut melalui ke Jakarta kemarin? Artinya secara pribadi sebagai kepala daerah saya tetap berkomitmen untuk memperjuangkan hak penambang, karena saya tahu mayoritas penduduk Belitung Timur bekerja sebagai penambang dulu. Nah, terakhir saya sudah minta penjelasan kepada Pak Gubernur. Bahkan hari ini saya minta Pak Gubernur untuk menerima telepon saya secara WA call koordinasi Bu. Tapi ternyata beliau hari ini berada ke Makassar Barat untuk mengikuti kegiatan di Makassar. Dan video itu sudah saya kirim ke beliau, laporan ke beliau. Artinya, secara pribadi, secara pemerintahan kami sudah surat. Bahkan kita semua mendengar. Dan pada waktu pertemuan di DPR RI di Komisi 7, Pak Dirjen PLT Dirjen SDM sempat marah dengan kita. Yang lalu ya, sama sampai Bang Rudi Muda bilang Pakai otak. Tidak pakai otak. Artinya Bang Rudi sendiri emosi menanggapi itu. Karena kita sama-sama tahu pada waktu itu Pak Dirjen SDM melalui Direktur Minerba menyatakan bahwa Belitung Timur ada 14 blok WPR kita tetapkan, betul ya? Betul ya? 14 blok. Yang hadir tahu. Dan saya tegaskan, boleh buka video, saya jelaskan. Antara WPR, IPR dan bla 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 itu sampai dengan hari ini tidak ada. Iya. Lah ya, Apapun dari ikut SDM. Dan pada waktu itu hampir satu setelah pertemuan itu, kawan-kawan yang hadir baru bisa kita untuk hadir ke SDM mendampingi Pak Kadis SDM untuk membahas mengenai masalah kebijakan yang akan dibuatkan untuk kita menambah Belitung Timur. Betul ya, Pak Suro? Sudah mendengar? Beliau hadir pada waktu itu di Kemen SDM.
Saya tidak boleh dusta data saya dengan kawan-kawan sekalian. Saya jujur, artinya sampai dengan hari ini pun, kemarin dengan Pak Gubernur dan Pak Pemerintah Provinsi sampaikan, ekonomi terus berputar, rakyat butuh makan, tetapi kejelasan tidak ada. Tegaskan itu kepada beliau. Kita butuh penegasan. Karena kalau berharap dengan Bupati Timur, kita tidak punya kewenangan itu. Diskresi pun tidak bisa mengeluarkan. Tidak bisa. Kalau saya pernah hari ini diskresi, besok kejaksaan pada saya. Saya tetap diskresi hari ini, kejaksaan aku pada saya. Apa dasar hukum saya untuk berdiskresi? Yang itu berkewenangan saya. Dan sementara wilayah ini masih terus kita perjuangkan. Nah, hari ini apapun yang saya kawan-kawan akan kita bikin resumenya, akan kita bikin suratnya, dan ini akan saya teruskan bukan lagi kepada Presiden. Sebagaimana kita melakukan di sana kemarin. Itu Bapak Presiden aja langsung dan selesai. Karena itu sampai ke hari ini mengambang. Siapa yang akan menangani masalah menyelesaikan masalah IPR ini? Sekarang pertanyaan saya kemarin dengan teman-teman di SDM. Bila WPR diterbitkan, IPR ini kita kejar. Bila itu perorangan, boleh. Koperasi boleh. Perusahaan boleh. Untuk mengusulkan pengembangan wilayah WPR itu boleh. Pertanyaannya, IPR tersebut berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh perorangan, koperasi atau penambang untuk mengeluarkan jaminan reklamasi atas sudah tambah yang akan dikelola masyarakat? Saya bertanggung jawab, berapa biayanya? Terus timah yang dikelola tersebut mau dimana? Siapa penangguhnya? Itu harus kita urus dengan mereka. Itu tidak ada sama sekali. Termasuk saya minta penegasan kepada pemerintah pusat agar penambang proyek ini diberikan jam sosteknya. Jangan sampai begitu mereka dalam kantor mereka meninggal menjadi pahlawan rumah tangga tanpa ada jaminan sama sekali dari pemegang mesin atau pemegang sebelum tambang. Kasihan juga mereka. Sampai eksekusi berpikir untuk masyarakat ini. Artinya rakyat butuh pengelolaan. Tetapi penegasan itu bukan ada di kepala daerah Belitung Timur, tetapi ini ada kepentingan di pusat. Nah, karena itu apa yang saya Bang Rudi dan ini kawan-kawan akan kami rumuskan. Nanti saya akan rumuskan ini Pak Kapolres bersama kawan-kawan di Pemda. Setelah itu kami akan undang kawan-kawan di segmen untuk kita satukan lagi. Jadi kalau misalnya kawan-kawan kita akan satukan kembali. Setelah itu secepatnya kita bawa ke Jakarta dan ke Gubernur. Dan saya itu ya. Jadi saya sekali lagi berharap apa yang kita sepakati ini betul-betul berdokumen. Dan jangan sampai ada masyarakat yang secara sengaja melakukan penambangan atau mengkoordinir penambang yang di tempat-tempat yang tidak wajar. Contoh misalnya, mohon maaf, saya lagi contoh di depan SDLB itu cadangan air minum masyarakat Belitung Timur. Sudahlah PJ sudah hancur, tinggal di tempat itu lah. Saya lihat masih tidak nambang di tempat itu. Ya, itu contoh. Apakah bupati buka kata masyarakatnya? Ada masyarakat nambang sudah pun tidak. Saya bilang ke Pak Maman, kasih hidup mamanya. Pak Maman sebagai kapolsek, Pak, kalau Pak persuasif, kalau Pak lapor dari masyarakat persuasif Pak, bina mereka. Udah saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada agresif dan Pak Kapolres saya sampaikan dengan Pak Kapolres belum menjabat Pak, kalau Pak kita bina penambang. 1 tahun setengah Pak Kapolres menduduki jabatan sebagai Kapolres Belitung Timur, tidak ada peristiwa yang aneh. Tidak ada. Beliau persuasif sama jajaran melakukan kata-kata masyarakat agar tidak melakukan hal yang aneh. Sepakat itu, jangan sampai dulu, jangan bikin gaduh di wilayah kita. Kenyataannya gaduh lagi. Tuh, orang tuh Pak. Ya, walaupun cuma 1 orang, multiple efeknya se Indonesia. Saya ditanya, Pak Kapolres ditanya, Pak Gubernur ditanya.
apa yang disampaikan oleh Pak Sulawesi dan Pak Ibu konsep ini, insya Allah segera kami rumuskan dan nanti kita akan lakukan secepatnya untuk membahas ini. Setelah itu minggu depan kita berangkat perwakilan saja ke Kementerian SDM untuk menyampaikan aspirasi kita. Sedikit sekian dari konklusi. Ya. Nah, besok Pak Gubernur mengundang Forkopimda. Forkopimda Bangka Belitung sebelum menikah Ibrahim sebagai Pak Gubernur segera mengundang Forkopimda Bangka Belitung. Artinya Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten, Ketua DPRD, Pertimah Undang dan Ketua Sekretariat Ketua PRKG. Undanglah Pak saya bilang. Untuk apa? Biar ada yang nampung timah rakyat, ada kejelasan berdasarkan Panglima. Dan ini bukan pusat saja, tapi ini minimal ada action dari Pemprov sebagai kepala tangan pemerintah provinsi terhadap masalah tata niaga timah. Karena kewenangan mereka, kewenangan tambang itu kewenangan provinsi. Kita sebagai kepala daerah menempuh aspirasi masyarakat sampai kepada terima masalah kami. Sini loh. Bang Rudi tahu, Bang Surat tahu, setiap pengurusan UPR itu kita biaya. Kalau itu perorangan berapa biaya UPR-nya? Kalau operasi berapa biaya UPR-nya? Pasti ada biayanya. Dan juknis tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat sampai dengan hari ini. Kita menunggu. Nah karena itu, apapun yang menjadi urusan-urusan Bapak sekalian yang disampaikan oleh kawan-kawan di Desember akan kami tindak lanjuti dan kita rumuskan secara bersama. Nanti Pak Rudi, nanti Pak Rudi masih sama sekda. Kita rumuskan sama-sama siapa dari tim Mandiri, siapa tim dari kami, nanti dari kami Pak Nopis, mana Pak Nopis lagi? Pak Nopis dari Kodim ada, terus dari Polisian Pak Alda Musta, Pak Budi Marifat, saya minta segera rumuskan surat ini hari ini, untuk selanjutnya nanti kita bahas cepatnya, untuk kita sama-sama berangkat ke SDM dan Polisi. Ya, karena ini harus pusat Pak. Jadi kita buat ketujuh dan usul berlangsung. Agar biar tahu semua masalahnya. Ya, masalah perut tidak bisa kompromi masalahnya. Masalah itu tidak bisa izin, tidak bisa damai, tidak bisa kompromi. Masalah itu berputar. Nah karena itu kita butuh kebersamaan. Dan saya terima kasih kepada kawan-kawan dari sektor yang hari ini menyampaikan aspirasi dengan baik untuk kita sama-sama rumuskan dan semoga ini menjadi komitmen kita bersama untuk saling menjaga baik lingkungan yang kita jaga. Tentang poin yang ada, supaya tidak ada lagi kegaduhan baru muncul di kabupaten kita. Jadi saya bilang, ya Pak Surab, nah ini saya mungkin yang satu lagi tentang Kapolres, kalau misalnya berkenaan dengan masyarakat kami yang ditahan di Polres, jika saya sebagai kepala daerah diminta untuk membuat jaminan penangguhan penahanan, saya akan lakukan. Ya, saya akan lakukan. Tetapi sekali lagi tidak menghilangkan proses. Ya, tidak menghilangkan proses. Saya siap membuat sedikit penahanan. Tapi nantinya, ya, saya mohon Pak, kami akan bersurat juga kepada Pak Kapolda dan juga bersurat kepada petinggi kepolisian. Jujur saja Pak, saya kasih ada Pak Kapolres. Beliau kena getahnya. Ya, beliau kena getahnya. Akibat ulah orang-orang tertentu yang memainkan isu sehingga ini kemana-mana. Ya, karena itu sekali lagi saya akan buat surat perintah penahanannya. Nanti saya mohon bagi hukum Pak Sularman mohon dibantu nanti konsep surat dari bagi hukum untuk penahanan kita juga sudah nama-nama yang ditahan. Tetapi sekali lagi tidak menghilangkan proses hukum kecuali ada kewenangan restoratif justice yang diberikan oleh Pak Kapolda melalui Kapolri melalui Kapolda dan itu sebenarnya Pak Kapolres. Sekali lagi RJ itu bisa dilakukan setelah kita menyampaikan kepada Kapolri atas persoalan ini. Ya, karena itu sekali lagi Pak Kapolres, saya mohon kerjasama Pak Kapolres dalam masalah ini supaya masyarakat keluarga saya keluarga penambang juga sengaja dari ditahan bisa mendapatkan kesenangan untuk Pak Kapolres. Tapi intinya kita semua bertindak baik untuk menentukan dan bersekat bersama. Saya pikir demikian. Mohon Pak Kapolres. Satu, dua, tiga, Bapak Ibu yang berhormat, 5, 6, 7, 8.
saatnya saya punya giliran. Yang pertama Bapak Bupati, Pak Ketua Dewan, Program tingkat 1 dan tamu, Kepala Komite Eksekutif, Pak OPD, yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan dari Asosiasi Penambang Timah yang tergabung dalam Sekber, kemudian saya lihat Pak Camat, Pak OPD, Pak Camat, dan seluruh peserta kegiatan KTP yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Syukur kepada Tuhan, kepada Allah Indonesia, karena pagi hari ini kita masih banyak diberikan nikmat hidayah sehingga bisa berkumpul di ruangan Bapak Bupati, karena masih banyak rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang sedang dicabut atau dikeluarkan rezekinya sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti apa adanya. Mari kita doakan semoga apa yang menjadi kanal, apa yang menjadi halangan segera diangkat sehingga bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas terselesainya kegiatan ini. Apresiasi saya, kebanggaan saya kepada rekan-rekan semuanya bisa yang pertama mengikuti keinginan bersama, bukan hanya keinginan saya tapi keinginan pemerintah daerah, bahkan keinginan asosiasi dari penambang timah. Terima kasih karena tidak melaksanakan aksi. Tadi disuruh bayangin, saya bayangin sampai sekarang nggak pernah selesai itu 5.000 sampai 7.000 itu bagaimana? Karena jalan sehat, apa itu saya hitung 3.000 segitu, apalagi 5.000, apalagi 7.000. Itu makanya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada rekan-rekan asosiasi dan para penambang. Terkait yang pertama, concern saya dengan Belitung Timur. Saya baru tahu, ini flashback biar rekan-rekan tahu. Ternyata tugasnya polisi itu bukan hanya penegakan hukum. Saya concern terhadap Belitung Timur itu sebelum saya jadi Kapolres. Mungkin ketemu rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, sudah beberapa kali saya datang itu didoakan Pak Bupati saya jadi Kapolres ini. Ketemu di auditorium. Memang begitu kondisinya. Saya dalam pelaksanaan tugas saya di Polda berjauhan sekali dengan penegakan hukum. Ayo masyarakat, ekonomi masyarakat, PPI, pangan, apa semuanya, saya sudah concern di Belitung Timur. Belitung Timur sudah saya datangi 4 kali terkait dengan ekonomi masyarakat. Dan ketika saya ke sini sebagai Kapolres Belitung Timur, wajar enggak ketika saya mementingkan penegakan hukum tanpa mementingkan ekonomi masyarakat? Enggak wajar. Apalagi saya sudah menjadi bagian Belitung Timur. Itu gambaran. Mungkin rekan-rekan juga yang ketemu saya, iya dulu ketemu sebelum jadi Kapolres. Itu bahwa itu concern saya untuk Belitung Timur khususnya terkait dengan mekanisme penyidikan yang sudah kita laksanakan. Mohon maaf, balik lagi, relaksasi saya ngomong relaksasi Pak Bupati benar 1 tahun setengah, hampir 1 tahun 5 bulan 8 hari. Itu sebenarnya kalau rekan-rekan mau jujur, itu sebenarnya relaksasi. Kemarin sudah saya sampaikan, kita ini sebelah kiri, samping kiri itu kuburan, samping kanan rumah sakit, kita harus hati-hati. Ketika
ketika kita ngomong perspektif hukum, semuanya di hadapan hukum sama. Kemudian ketika kita ngomong masyarakat, ekonomi masyarakat, semuanya memperoleh hak yang sama, penghidupan yang layak, memperoleh pekerjaan, memenuhi kebutuhan ekonominya. Tinggal kita mau digeser kemana. Bapak Ibu sekalian mau memposisikan APH ini, kalau ngomong APH berarti harusnya di sisi hukum gitu. Tapi Bapak Ibu mau menempatkan kami ini di sebelah mana gitu. Pemerintah daerah apalagi ngurusi A, B, C, D, E, F, Z, balik lagi ke A. Nah, itu kondisinya kayak begitu. Permasalahan rekan-rekan bukan hanya permasalahan Belitung Timur. Kita balik ke Belitung. Tanpa ada pemandu, ada apa-apa sudah di Bangka. Tanpa ada pemerintahan, kagum. Kondisinya kita seperti itu. Nah, ini hanya sebagian kecil. Masalah konkretnya di belakang itu, kewenangan pemerintah daerah, keterbatasan. Setuju dengan Pak Suro kemarin, Pak Selamat. Itu bagaimana mencari solusi, bagaimana jangkaunya Pak Bupati ini bukan 120 lagi, 150. Itu bahasa yang saya ingat. 150 berarti apa? Nyampe apa yang menjadi keinginan masyarakat, keinginan pemerintah daerah. Kalau disuruh harus A, kewenangannya terbatas, saya itu tadi. Ya. Bapak Ibu, mari kita berempati. Kita coba perspektif atau cara pandang framing kepada Pak Bupati, pada Pak Ketua, kepada saya, kepada rekan-rekan yang lain. Coba bukan melulu dari masyarakat. Rekan-rekan tidak usah minta kita berpikiran memikirkan masyarakat. Pemerintah daerah punya pemikiran. Rekan-rekan tidak usah minta kita berempati kepada masyarakat. Saya Polri punya pikiran kepada masyarakat. Karena memang itu tugas kami. Kita sampaikan, baik kita sampaikan kemarin di media kami kemarin seperti itu, memang itu adanya. Tanpa tambahan, tanpa biar dipuji atau tidak ada. Kalau terkait dengan implikasi yang saya terima, yaitu resiko jabatan. Tapi terima kasih ya Pak Bupati mau berempati kepada saya. Sudah saya ceritakan. Mungkin ada pemeriksaan khusus, ada irsus nanti sedang kita siapkan. Tidak masalah. Mungkin harus itu tidak masalah. Selama kita yakin itu benar dan menurut perspektif saya, menurut SP saya sudah benar, kenapa harus takut? Kenapa harus jadi ganjalan? Tapi kalau irsus tadi mindsetnya mencari kesalahan, nggak usah saya jawab, dia pasti akan menemukan kesalahan. Itu sama dengan mereka. Iya, kalau berpandangan, Pak, ini saya nampak di tanah saya sendiri. Saya nggak punya terapi, kalau saya tanah saya sendiri, Bapak karangan saya. Perspektifnya dari situ apapun punya saya. Tetapi ketika kita ngomong undang-undang Minerba, itu baru Minerba, belum nanti LH, itu kan hidupnya. Kayak begitu. Kewenangan-kewenangan itu yang tidak dimiliki oleh pemerintah daerah Belitung Timur. Ayo, kemarin sudah sampaikan, udah betul itu tadi. Makanya saya ngaku terus saya sampaikan. Ya, kita dorong pemerintah daerah butuh tim untuk mengawal surat-surat yang disampaikan. Why not? Kalau pemerintah daerah bisa mengaspirasi. Pak Bupati yang dipikir bukan hanya masyarakat kita. Kepikiran kemarin, Pak, ada yang di PHK 700 sekian minta
sama dan minta FPA gitu. Orang rekeningnya bukan perusahaan itu baru dua sisi. Belum saya omongin bagaimana LPG 3 kilo itu kok tak tepat sasaran, bingung lagi nanti Pak Bupati. Itu tentunya kita dukung, kita semangati apa yang menjadi komitmen atau concern dari Pak Bupati selaku kepala daerah. Kita mengawal, tentunya bukan rekan-rekan, saya pun juga akan mengawal. Ini bentuk rekan-rekan perhatian negara kepada masyarakat. Beliaunya ini tingkat satu provinsi hanya ada satu, tetapi ketika untuk kegiatan di Belitung Timur pun beliaunya ada. Ini salah satu bentuk perhatian. Dari beberapa hari rekan-rekan gaduh terkait dengan kegiatan penegakan hukum kemarin, beliaunya bukan masalah penegakan hukum, beliau sudah menyampaikan, iya bang, saya sama Pak Gubernur dengan Pak Kapolres sudah mendorong sebenarnya untuk masyarakat penambang ini. Beliaunya padahal yang gaduh masalah aksi rekan-rekan tentang aksi rekan-rekan, tapi beliaunya sudah memberikan apa yang sudah dilaksanakan, gitu. Ini beliaunya nggak ngecap ini bos, tenang aja bos, ngecap pasti pesan dulu. Itu rekan-rekan tanpa komando, kami ini tanpa komando tiba-tiba oh iya singkat berarti. Sampai akhirnya rekan-rekan kemarin kita telepon PJ Sekda Provinsi, sampai akhirnya hari ini ada undangan kegiatan besok. Itu salah satu komitmen dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada terkait dengan penegakan hukum yang sudah dilaksanakan. Ada mekanisme yang perlu dilaksanakan. RT sudah disampaikan Pak Bupati. Kemarin juga sudah saya gambarkan, perlu Bapak ketahui. Ada mekanisme penangguhan penahanan. Tidak apa-apa Pak diajukan. Mungkin Pak Bupati juga siap sebagai mungkin penjamin atau apa surat itu. Tentunya ini akan menjadi pertimbangan, tapi tidak memutuskan masalah yang ada, kasus yang ada. Tapi saya kasih gambaran, ketika permohonan penangguhan penahanan dikabulkan, balik lagi kemarin mungkin ada yang belum dengar, ketika ditangguhkan, itu ketika nanti ditetapkan vonis oleh hakim, itu ada potong masa tahanan. Ketika potong masa tahanan, berarti yang sudah dilaksanakan di rutan rumah tahanan negara, baik itu di Polres, itu akan dipotong jumlahnya. Pengalaman Bapak Ibu sekalian, untuk para pelaku penambang ini biasanya vonisnya berapa? Kalau misalnya 3 bulan, potong masa tahanan, kita sudah melaksanakan 2 bulan. Jadi ketika di lapas hanya 1 bulan. Tidak apa-apa, tapi kalau memang rekan-rekan mau, nggak apa-apa. Nanti tentunya penyidik akan punya pemikiran, apalagi ada jaminan dari pemerintah daerah. Ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kegiatan pemeriksaan maupun persidangan bisa dihadirkan, kalau saya begitu, gitu. Kalau sudah potong masa tahanan, saya 1 bulan misalnya ini, rekan-rekan jenguknya juga tinggal 1 bulan, di sini bisa jenguk lebih banyak. Tapi ketika tidak dipotong, di sananya lebih banyak untuk jenguk, rentang waktu, rentang biayanya juga sebetulnya lebih besar. Silakan mekanisme yang ada dilaksanakan, karena sudah banyak yang telepon saya terkait penegakan hukum yang ada. Tentunya Kasat Reskrim ini juga lebih lurus lagi, lebih kencang lagi untuk pertimbangan-pertimbangan yang ada. Kalau kemarin ingin berpikirnya
2-3 kali, mungkin sekarang bisa 20 kali. Tentunya sebagai penyidik begitu. Nah, masalah rekan-rekan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan rekan-rekan sehingga selama kegiatan ini terkait dengan mekanisme. Silakan rekan-rekan menjalankan seperti apa adanya. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain yang nanti bisa kita laksanakan. Mari kita dukung keinginan masyarakat, mari kita dukung di langkah yang sudah diambil oleh pemerintah daerah. Kita awasi. Mungkin juga memang tidak serius, tapi saya yakin serius lah. Ngapain juga masalah terus. Saya yakin serius, mungkin perlu kita kawal sehingga prosesnya nanti di provinsi maupun kementerian lembaga bisa dapat segera diatasi dengan baik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kapolres dan saya ucapkan Pak Ketua DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Pak Dananut, Bapak Dandim, yang wakil Pak Penyelam Hukum, Pak Kasih Intel Kejaksaan, Pak Sekda, Bapak Ibu dari Sekber, Ormas, APRI, rekan-rekan dari pemerintah daerah, dari OPD, camat, dan hadirin yang tidak bisa disebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan menyambung dari Pak Kapolres. Artinya hari ini kita bisa berdialog. Mudah-mudahan dialog hari ini bisa menghasilkan suatu solusi untuk kita semua. Kemudian juga sebenarnya dengan ada kegiatan-kegiatan ini kita bisa melihat bahwa kondisi kita Belitung Timur pada saat ini memang tidak baik-baik saja. Sebenarnya bukan hanya Belitung Timur, tetapi juga ini di Bogor. Tapi saya lihat memang di Belitung Timur ini alhamdulillah kawan-kawan ini aktif. Sehingga sebenarnya kalau memang kita bisa, nanti yang bisa kan seluruh Bangka Belitung. Dan berdasarkan hasil RDP kami di DPRD kemarin, memang kita tahu bahwa kewenangannya adalah kewenangan provinsi dan di pusat. Nah, oleh karena itu kami meminta Bupati dalam hal ini untuk bersama-sama mencari solusi. Dan alhamdulillah kalau saya lihat Pak, kita harus menghargai Pak Bupati sudah sampai DPR RI, Pak Bupati, walaupun memang belum ada solusi, tetapi usahanya sudah ada. Dan mungkin terkait masalah kegiatan hari ini Pak, kita harus ada tim Pak. Kadang-kadang kita sudah berkuat, tapi tim ini melibatkan rekan-rekan dari sekber juga. Jadi misalnya walaupun memang kalau nggak pakai SK Bupati atau pakai apa, tetapi kita sepakati lah di sini. Misalnya kalau kita sedang melakukan pengurusan kemana, sama-sama Pak. Jangan pula nanti dianggap wah ini Bupati tidak serius atau DPRD tidak serius kan. Nah, misalnya ada perwakilan ketua timnya siapa kan, ketua tim sukses misalnya contoh ya. Tidak, ini mensukseskan tim PR. Mantap ya. Kita ini kan ini semua di ruangan ini ingin sukses Pak. Nah, sukses menyelesaikan masalah, sukses dalam konstelasi ya itu nanti Pak. Yang penting kalau kita sukses menyelesaikan masalah ini, insya Allah ya kan sukses di kegiatan-kegiatan selanjutnya ya Pak. Terus ya. Karena itu kalau saran saya Pak, satu kita buat tim, kawan-kawan dilibatkan, 1 orang ada dari LH. Kalau nanti misalnya harus ke provinsi, diajak perwakilannya. Sehingga apa pesan yang disampaikan kawan-kawan ini sampai
Jangan nanti dianggap Pemda ini tidak serius atau tidak bekerja. Nah, walaupun tim ini tidak formal ya, mungkin pakai kalau tidak pakai seperti, tapi kita misalnya susunlah di sini atau tim bayangan atau tim apa, tapi ada sama-sama. Nama? Sebenarnya Kapolres lah. Wah, takut salah guna nih Bang. Saya pula harus beli Kapolres nanti kan. Nah itu mungkin setelah ini sehingga nanti kalau kegiatan ke provinsi atau ke pusat itu bisa bersama-sama. Dan memang saya juga lihat kemarin Pak Bupati sudah menelepon Pak Gubernur, Pak Sekda, dan memang besok ya kita kan Pak untuk kita mengumpulkan provinsi provinsi, mudah-mudahan berhasil. Dan kemudian terkait yang masalah hukum tadi ya, saya rasa Pak Kapolres sudah cukup bijaksana terkait ini. Ya ya mudah-mudahanlah ya kadang-kadang kan serba salah, serba salah si malakama untuk beliau, tapi saya lihat ini tidak ada jalan tengah solusi yang terbaik lah. Mungkin ini Pak dari saya, kalau saya kekurangan kami mohon maaf. Mudah-mudahan hasil kegiatan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak DPR, Pak Gubernur, Pak Mudir, semua sekalian. Kita nanti akan mendengarkan dari Pak Sandanun, mungkin nanti tapi menanggapi rekomendasi saya minta nama dari tim asosiasi segera sampaikan kepada kami. Nanti tidak perlu SK yang tulis, tapi SK kesepakatan hari ini. Kita dari sektor saya bulan demi bulan 3 orang kan. Nanti dengan kami ketua itu Pak Sekda, nanti akan menunjuk Pak Notis sebagai Kadis LH untuk menghasilkan surat dengan tim yang lain untuk merumuskan seperti itu. Saya minta siang hari ini bekerja, ya siang bekerja. Jadi setelah selesai ini langsung dirumuskan suratnya, karena besok Pak Sayono mewakili kami rapat di Gubernur. Bapak Surya aja Pak, mengantarkan surat kita hari ini ke Pak Gubernur. Kami sudah rapat, didampingi oleh Pak didampingi oleh Pak Dalanur. Jadi Pak Dalanur yang mewakili hari kita pada hari ini, besok rapat di Forkopimda Provinsi dan didampingi oleh Pak Sayono. Konsep surat itu harus selesai hari ini. Ya, dengan ini saya minta perwakilan dari sektor bersama dengan kita membuat surat itu untuk kita sampaikan kepada Gubernur, dan setelah itu nanti baru kita bawa ke BSD dan masuk ke sekretariat negara. Ya, itu Pak. Betul ya. Mungkin dari kami sekian, mungkin dari Pak Dalanur, silakan Pak. Terima kasih Pak Bupati. Yang hormat Bapak Bupati, yang kami hormati rekan-rekan Forkopimda dan seluruh hadirin semuanya. Saya Komandan Lanut hari Pak, kami selain di Forkopimda di Bertin, plus kami juga di Forkopimda Provinsi. Kegiatan ini Pak tentang timah Pak Gubernur dan Forkopimda semuanya, baik Kajati dan Kapolda, kemudian Kapolda dan Lanut sama Kepala BNN Pak, serius tentang ini Pak. Untuk akhir ini Pak, kita Pak dan Pak PJ Gubernur itu pertumbuhan ekonomi kita itu Pak di bawah 1%. Wah, terburuk se-Sumatera. Pak Gabinda menyampaikan timah kita tidak baik-baik Pak PJ itu. Nah itu. Tadi malam kegiatan ini Pak Gubernur sudah monitor. Dan sudah monitor di grup kami Forkopimda sudah monitor. Kegiatan ini juga saya sampaikan juga pada Kabinda, karena kegiatan Forkopimda Provinsi baru ke Bangka Barat Pak, ada kegiatan di sana. Kami sampaikan juga. Kemudian tadi malam saya komen tentang yang kegiatan ini nggak jadi demo, kami sampaikan dan kami koordinasi dengan Bapak Kapolres bersama tentang tuntutan-tuntutan ini, dan tuntutan ini yang disampaikan Bapak sudah kami share tentang Kabinda juga untuk sampaikan ke Bapak Gubernur. Intinya Pak, kita Forkopimda Provinsi Pak Kapolda itu ingin kegiatan itu segera beres untuk hal-hal demikian. Itu Pak ya, intinya untuk kesejahteraan masyarakat.
punya kesejahteraan masyarakat. Di sana Pak Gubernur juga sama untuk segera ini karena beliaunya yang berwenang untuk melaksanakan hal ini. Itu aja Pak yang kami sampaikan. Semoga ke depan lancar dan cepat, dan cepat dilihat cepat diterima. Kalau lama-lama kasihan masyarakat itu. Karena udah kelihatan pertumbuhan ekonomi 1% Pak. Dan Pak Gubernur menyampaikan bahwa triwulan 1 ini ekspor 50%. Itu ada Pak Gubernur sampaikan itu Pak ya. Konsistensi dari komitmen dari Bapak PJ Gubernur atau pemerintah provinsi Pak ya. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Dari Pak Kajari, Bu Kajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Ketua DPRD, dan Namun, dan rekan-rekan dari sektor ada bersama yang hadir di kesempatan hari ini dan semua pihak mungkin yang kami sebutkan satu persatu. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Pada prinsipnya kami sependapat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Kapolres, dari Pak dan Lanut. Memang dibutuhkan percepatan penyelesaian untuk masalah tata kelola timah yang ada di Kabupaten Belitung. Pertama-tama kami apresiasi dari kawan-kawan sektor ini sudah menyampaikan persoalan terkait memang terkait persoalan yang marak di kalangan masyarakat dan berimbas di masyarakat luas. Kebijakan penyelesaian terkait tata kelola memang sepenuhnya jadi kewenangan provinsi. Memang kedepannya tim nantinya yang dibentuk sebagaimana yang tadi disampaikan segera melakukan tugasnya. Jadi kalau kita mungkin secepatnya kan gitu, mengingat juga besok sudah ada rapat Forkopimda di provinsi yang tadi seperti Pak Bupati sampaikan. Terkait dengan masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh kejaksaan ataupun dari kawan-kawan kepolisian untuk masalah tambang ilegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kawan-kawan dari kepolisian melaksanakan tupoksinya. Jadi memang itu adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Nah, ada hukum acara yang berlaku di situ. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman, memang tindakan represif ini sebenarnya kalau hukum pidana ini ditaruh paling belakang terkait pidana. Jadi ultimum remedium hukum pidana ini dia memang alternatif terakhir. Jadi kalau sudah mentok barulah dipakai penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan polisi. Nah, kedepannya sebagaimana yang tadi disampaikan, mungkin dalam kesempatan ini kami juga sampaikan juga ke kawan-kawan sekretariat bersama ini yang membawa nama penambang, sampaikan ke kawan-kawan penambang bahwasanya gini, ini sementara persoalan percepatan IPR dan lain sebagainya lagi diproses dari kawan-kawan baik dari provinsi maupun dukungan dari pemerintah daerah dan juga kawan-kawan nantinya dilibatkan. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, sampaikan juga ke kawan-kawan bahwasanya tolonglah jangan melakukan penambangan di lokasi seperti apa, seperti hutan bakau, sungai. Kenapa? Karena ini adalah dampak luas ke masyarakat. Kalau sesuai dengan ketentuan sungai ataupun hutan bakau ini kan memang
ekosistem alami yang sudah turun-temurun. Tolong sampaikan ibaratnya gini, kalau penambang jangan di wilayah seperti itu untuk anak cucu kita semua nantinya itu yang ini mungkin nanti bisa disampaikan karena konteks izin usaha pertambangan itu sebenarnya izin usaha pertambangan ketika seseorang itu mendapatkan izin usaha pertambangan seperti DP5 apakah seluruhnya itu dilakukan pertambangan ternyata enggak di dalamnya itu ada ekosistem alam sungai Visualnya dia perlahan dilakukan tidak terlalu banyak komunikasi kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Deyo. Baik, terus sekalian dari tim Pemda nanti Pak Sekda orang-orangnya silakan disusun. Terus dari sektor ada 5 orang, yaitu Pak Rudi Junalira, Pak Solo Mampang, Pak Budi Berlian, terus Pak Rudi Budong, Pak Ismail, 5 ya. Berarti yang 5 orang ini tidak meninggalkan gedung ini untuk rapat bersama dengan tim khusus Pemda di bawah komando Pak Novis. Terus dari sisi administrasi Satpol PP diwakili Pak Suarman dan juga dari tim yang lain yang dikomunikasikan. Setelah itu dari pihak kepolisian Pak mohon perwakilannya dari Sektor atau Kastintel langsung baik dari Polres ke Kastintel, dari AU mungkin dari Pak AU aja Pak. Baik Pak Jadul ya, baik dari sini kita tidak tinggalkan ruangan. Terus dari Angkatan Darat Pak Joko langsung ya, tidak tinggalkan ruangan. Jadi langsung rapat dan juga saya tidak jadi kita sama-sama mengucap surat ini. Setelah selesai saya akan tanda-tangani dan besok surat tersebut dibawa ke provinsi, dibawa oleh Pak Adi Sayono yang mendampingi besok Pak Damalud izin ya, karena besok ada rapat dengan Pak Gubernur, karena nggak mungkin kali juga ada besok Pak. Jadi waktu nggak mungkin ada besok. Jadi tinggal pagi besok Pak Sayono berangkat dari Timur membawa surat dan ini. Setelah itu kita menghadap. Kita langsung ke SDM Pak dari provinsi. Mama kalau dia, jadi surat kita tidak lagi ke provinsi karena besok kedua langsung Pak. Saya mau dengan Pak Dalam. Jadi besok surat nanti setelah minggu depan. Karena tanggal 20, 21, 22 itu 23, 25 libur. Ya, jadi kita minggu tanggal 27 yang berikut. Setelah berikutnya kita baru ke Jakarta ke Kementerian SDM untuk ketemu langsung menyampaikan Pak Dirjen SDM dalam masalah ini. Dan lihat, jadi saya minta dan perwakilan 5 orang yang tersebut untuk standby di sini dan nanti setelah selesai hari ini saya persilakan untuk kita kembali. Dan mengenai masalah penambangan sekali lagi saya sampaikan bahwa pemerintah daerah saya sampaikan sejak ini tidak pernah melarang orang. Kalau saya ini arogansi dan kekuasaan saya sebagai kepala daerah dan tidak mau tahu, tegak lurus. Saya sudah apa? Saya jadi wakil bupati. Ya, Pak Mano menjadi Kapolres, saya jadi wakil bupati. Pak Albut itu pada waktu itu Pak Kapolres ini yang pindah ke Kastin dulu. Pak Tri, kami sudah lakukan itu. Kami sudah lakukan terus dari itu. Nah sekarang ini sisa saya juga tidak ada lagi itu. Kita persuasif semua, ya persuasif. Nah itu saya mohon apa yang dilakukan oleh pemerintah seperti ini masyarakat juga menghormati. Jangan mentang-mentang pemerintah yang persuasif, tapi masyarakatnya sembrono. Kayak orang menganggap pemerintah itu buta tuli gitu kan. Atau itu saya main minum kurang aja, atau itu, ini kan kami bapak kami nambang, iya benar, orang tahu. Tapi dari sisi hidup ini kan salah, gitu kan? Nah ini yang perlu kita sepakat bersama-sama. Terus mengenai masalah usulan tambahan PPR, nanti silakan saya disampaikan kembali dan kita akan usulkan kembali ke SDM. Kalau perlu, Pak Iwan, SPU. Pak Iwan, setelah ada usul itu saya minta minggu depan usul PPR yang akan diusulkan sesuai kembali SSD-nya dengan RW. Jika itu memungkinkan tempat lain yang bisa untuk kita usulkan PPR, kita usulkan. Ya,
sesuaikan dulu. Kalau tidak sesuai jangan. Ya, usulkan kembali untuk SDM tambahan usul DPR ke provinsi dan ke SDM. Karena kita potong pas langsung ke pusat di SDM Bang Ruli sudah tidak TPC saat ini. Ya, mohon maaf di SDM provinsi tidak TPC di saat ini. Jadi kita harus potong kopas kita harus untuk SDM pusat. Dan itu. Jadi kalau kita menangkapnya kita khusus disampaikan kepada provinsi untuk di surat kita ke DPR. Jadi ya, baik. Saya pikir demikian dan saya saudara. Tunggu lo. Mati ya kau. Mati lo. Ini kan ada ini kan tidak nyambung nih, Rok. Tidak nyambung ini. Persoalan kita ini. Assalamualaikum Pak. Enak. Mati Bapak-bapak. Enak dah udah. Saya mau Bapak penentu kebijakan di Kabupaten Belitung Timur ini. Persoalannya kan bukan lagi di sini Pak. Kalau kita bicara IPR ini kan 5 atau 6 bulan ke depan baru selesai. Enak. Baru 5-6 bulan ke depan. Sekarang kan regulasinya masyarakatnya kan harus nambang. Enak. Saya ini kan lagi janji yang Bapak Bupati putus di SDM pada waktu itu. Pak Bupati Bangka Tengah berangkat ke SDM. Pak Bupati kita tidak hadir di SDM. Di situ ada Pak Amir, ada Pak Saprizal yang menyatakan kalau SAPA ini tidak selesai 2 bulan, maka kami Forum Kowinda Babel akan membuat suatu kebijakan dan kesepakatan dalam menanggung jawab penambangan masyarakat atau tambang rakyat yang ada di kabupaten yang terdampak. Sekarang kami lagi janji Pak, lagi janji Pak Gubernur Ya, itu. Ini Bang Ri, jadi kan besok itu kita ada rapat di provinsi ini lah. Ini kan sebenarnya bukan demo Pak Bupati, ini sebenarnya demo Pak Gubernur. Ya, ini Bang Ri, apa yang mau disampaikan itu lagi nangka. Jadi besok kita menyampaikan lewat Pak Dalanur dan Pak Sarjon itu menyampaikan aspirasi kita yang hari ini ke Gubernur dan masyarakat kan sudah tadi kita persuasif masyarakat dan kita orang penambang kan. Persuasif apa Pak? Kemarin aja baru ada yang datang dari orang dari Polda. Tidak tahu entah ini kan dengan Pak Arif permisi itu Pak Kades sendiri kalau Ada pun banyak yang ditangkap juga. jadi masuk ke itu. Polis lain. Ya, guys, kita tak tahu saja. Ini kan gara-gara. Iya. ya kalau Yudi sendiri Kami gini Pak Bupati, nanti kan yang dulu. Nah, lanjut. Masalah kita nih mau nambang atau tidak? Kalau Mika aja nambang, Mika semua nambang ilegal. Ya. Kalau tidak ada hari ini keputusan persuasifnya, kalian jangan nambang semua. Stop, aku suruh Pak Patah, aku laporkan ke Pak Kapolres bahwa penambang yang ada di Kabupaten Belitung Timur nih semuanya ilegal. Tangkap. Betul. Nah begini Pak, kita minta keputusan hari ini, proses silahkan berjalan. Tapi ada tidak satu kesepakatan kami ini makan komprai lah. Menunggu Pak Bupati dan kawan-kawan sekber menunggu udah IPR, kami komprai lah. Kami private sebenarnya. Baik, kan tadi sebut di awal mendengarkan baik cakap tadi. Jadi gini Pak. Kan itu kita ini kan dengan cara persuasif dan relasi. Pak Kapolres nggak paham, kami juga paham. Ya kan? Kalau kita tidak tegak lurus, sudah ada orang kita ini. Benar. Hari ini Pak Kapolres menerangkan semua masalah seperti itu. Habis. Selesai. Artinya kita relaksasi, artinya itu jangan berkegaduhan. Proses berjalan seperti biasa kurang lama. Tapi ini kita coba proses berjalan. Tahu sampai tidak dapat hati gitu kan? Kan gitu kan? Maaf Pak, tapi sampai kapan kita harus nambang? Sekarang yang nambang pembeli timahnya juga nggak ada. Kapan? Sampai kapan kita nunggu? Sampai kapan Pak? Kita nunggu ini dalam prosesnya penelitian IPR ini ke provinsi. Kita nunggu nambang apa? Kita harus diam di tempat? Apa kita harus nambang? Kalau masalah penampung timah rakyat ini, nah ini kan nanti kita coba berkoordinasi dengan timah. Kita proses timah. Nah, karena setahu saya yang punya RAB, yang punya RAB yang sudah isinya keluar cuma kita timah. Satu. Kedua, ada PT lain di luar itu.
Itu Pak, perusahaan industri itu banyak Pak. Industri itu yang ada di Babel ini ada beberapa piko. Itu kan boleh kalau Pak Gubernur sebenarnya niatnya baik mau membantu, tinggal dia tunjuk kok. Smelter mananya? Di sini kan kami jujur ada satu kecurigaan terhadap sekber kebijakan, kecurigaan terhadap sekber bahwa ada kepentingan pihak-pihak lain itu nol besar. Di sini benar-benar aspirasi masyarakat. Seperti ini dibentuk Pak. Seperti ini punya anggota 1.500 dibentuk tahun 2005 di Simpang Pesat. Dan tidak ada kepentingan dan tidak ada satupun investor yang pernah membantu yang ada di sini. Semua bantuan dari masyarakat pengembang. Nah artinya sekarang ini deposit yang ada di Kabupaten Blitar Timur nih setelah regulasi November kemarin hilang lagi, tidak tahu kemana. Wajar kalau kita tidak ada ekspor. Karena kita raih hilang semua. Tidak tahu tadi seluruh orang kan. Seluruh Pulau Belitungnya memantau semua tambah. Tetapi yang terlalu heboh hangat ini Belitung Timur Kecamatan Damar Pak. Ini yang buat jadi rancu karena nasional menghitung orbit juga. Kenapa pihak kepolisian, pihak keamanan tidak memproses ini orang ini Pak yang buat ribut. Di lain tidak ada Tanjung Pandan atau di hutan bakau semua. Tidak ada heboh-heboh. Ini gara-gara aja Kecamatan Damar terus. Ini sumbernya sama. Masih betul ini. Baik, jadi apa yang disampaikan dari itu, ya, apa yang disampaikan dari Bang itu intinya rasa paham. Ya. Jadi transaksi tadi itu kan tidak melakukan tindakan agresif. Kepada Polres saya mohon nanti kita tidak sarannya juga itu tidak melakukan penambangan di kawasan-kawasan yang memang dilarang. Jadi jangan nambah konsentrasi air minum di gas, di kawasan hutan lindung, di bakau, ya. Belum lah. Walaupun itu kita harus punya jalan lima, ya. Tapi jangan sampai itu bersaing dengan itu. Dan ini omongan aku kan, nyuruh, ya. Ini nyuruh. Tapi ini sekali kita relaksasi. Kan kondisinya berjalan sampai ini. Berjalan kan? Jalan kan? Nah, mengenai masa pembelian kan, itu kan kami segera urus ya, apakah nanti PT Timah ya kan, yang punya, apakah itu yang bisa kami? Tommy utama, saya tidak tahu yang mana utama yang mana ini. Ya, nah kita tanya dulu yang di Timur. Kalau yang di Bangka, aku tidak dapat beri kepastian. Karena yang di Bangka ini kan nampaknya masa di sini barang salah, gitu kan? Nah, tidak mungkin. Jadi kita hanya berkoordinasi mungkin dengan topik utama yang punya RKB, yang lima yang punya RKB. Itu dulu, ya. Itu dulu lah mungkin bapak sekalian, ya baru dia jujur pinjam itu diberikan yang di sini. Kalau ini segera punya, segera punya. Ayo kita saja, ya. Kalau sudah ditetapkan WPR wilayah pertambangan rakyat, kalau belum dikeluarkan juga IPR itu terunduh Pak, itu jelas pertambangan rakyat. Pak Bupati, lanjut. Karena ini tim saya kami minta maaf. Terlebih dahulu terima kasih atas kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya kenalkan diri, saya nama Yusego dari Kecamatan Demak, yang mana ini langsung ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini, karena kami ini dari Damar mewakili masyarakat tambang yang ada di Damar, karena informasinya pada hari ini akan ada demo besar-besaran. Tapi alhamdulillah kita bisa ketemu secara musyawarah dan mufakat di sini bersama stakeholder yang ada di daerah, yang mana Pak Bupati, kami ini sebenarnya di Damar lebih cenderung
hendaknya ketemu dengan kalangan dari PT Timah. Oleh kenapa? Aku ini bukan sutradara, tapi aku adalah salah satu pemain rajuk yang notabene kami itu merajuk di wilayah IUP PT Timah. Di IUP PT Timah itu secara yuridis, secara hukum kami itu ilegal karena kami tidak mengantongi surat izin dari PT Timah. Artinya jangankan di HLP ataupun di HPR, di APR, di PT Timah juga kami ini ilegal. Artinya kami tidak punya dasar hukum untuk menambang di IUP Timah karena kami tidak ada kerjasama dengan PT Timah. Pada saat ini yang bisa menyelamatkan perekonomian yang ada di wilayah Belitung Timur ini adalah satu-satu PT Timah. Tetapi PT Timah tidak mau bekerja sama dengan masyarakat tambang yang ada di wilayah IUP. Sebagai contoh, sekarang ini Pak Bupati, perlu kita ketahui di dalam hal itu, pertama, bukan hanya deposit yang sulit, tetapi dengan harga timah yang makin hari ini makin tidak jelas, ditambah lagi pembelinya yang kira-kira kami susah menjual. Yang inilah perlu dirumuskan ketika WPR ini timbul 6 bulan atau 8 bulan nanti. Siapa tahu dengan doa kita, Pak An masih duduk jadi bupati Belitung Timur. Saya sudah mendengar bahasa komunikasi dari ketua DPR bahwa bahasa komunikasi politiknya bagus seperti itu. Jadi pada saat ini aku mohon sekali agar kami nanti bisa RTP Pak Ketua DPR dengan PT Timah. Kami akan membahas persoalan ini agar rumusan win-win solution itu bisa. Kami masyarakat tambang diuntungkan dan PT Timah diuntungkan. Kalau nak jual timah, tidak pintu lewat pintu PT Timah pada saat ini itu pasti Pak Kapolres angkat bebas. Karena tidak ada satupun wadah yang ada di Belitung Timur ini hanya PT Timah. Tetapi PT Timah hanya melihat sebelah mata dengan persoalan-persoalan ini. Saya lihat kemarin di media massa maupun di TikTok Pak. Aku lihat Pak Aan dengan rekan-rekannya di Komisi 7 itu menghiasi layar HP kami di satu sisi. Belum ada solusinya pada saat ini. Tapi solusi yang ada pada saat ini, tolong kejar terus PT Timah itu agar bisa sama-sama. Kenapa kita seperti ini? Karena bahasa Pak Bupati dengan Pak Kapolres tadi ini ada kelihatannya untuk bisa kita sama. Baik, kita terima kasih Pak Dirut PT Timah, Pak Dani Birsa. Assalamualaikum. Pak Dirut, aku pakai stiker. Ini ada keluhan dari masyarakat penambang di wilayah Kecamatan Dalam yang menambang dalam IUP PT Timah. Tetapi mereka dianggap tidak legal oleh teman-teman di Baskot dan mohon untuk didampingi oleh PT Timah melalui Baskot Timah agar mereka bisa dilegalkan sebagai mitra PT Timah. Dan mereka akan mohon agar pihak masyarakat terima mereka bisa diterima oleh PT Timah. Kami minta RDP Pak. Ya, nah, dan mereka ini RDP dengan Pak Dirut berkenaan dengan masalah IUP PT Timah yang mulai memberikan damar sehingga Timah bisa langsung mereka dilegalkan untuk berhubung Timah. Ya, gitu ya, masih Pak. Ya, masih. Terima kasih. Yang terakhir, karena jangan sampai no viral, no justice di dalam persoalan ini di Belitung Timur ini, khususnya Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Keras aku memang seperti ini, mungkin kamu tahu sendiri penyampaianku seperti ini. Akhir kata aku mohon maaf kepada penonton manapun. Akhir kata berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masalah iman dulu masalah itu bukan syarat usul Timah, sudah pakai berarti itu yang sudah. Tinggal mengenai masalah jaminan itu dengan Pak Kapolres itu urusan dengan Pak Kapolres. Ketika itu viral di media massa, Bapak di Komisi 7 bersama rekan-rekan itu harga timah 100.000.
Terus alhamdulillah ada kenaikan 105.000 Pak. Cuma 5.000 Pak. Masyarakat tambah. Ini bukan soal masalah viral dan tidak viral. Ya. Yang penting kita ini sama-sama punya etikat baik dan niat baik dari sana. Kedua, jangan ini dijadikan tonggak untuk mempolitisasi setiap masalah. Kalau untuk kepentingan berbeda, itu bismillah kok di sini. Kalau aku jujur, kalau aku sendiri, Aji misalnya menggunakan kata-kata di kekuasaan saya sebagaimana undang-undang, tak gini itu, tak gini. Tapi aku coba untuk berpikir rasional, objektif, masyarakat kurang begitu. Aku tahu apa aku, karena aku kenal apa aku berjuang untuk kepentingan aku gitu. Ya, itu saya berpikirnya. Kalau saya di tempat yang paling lampu, kalau saya persilakan untuk segera menuntaskan masalah ini hari ini, karena besok pagi Pak saya minta tugas satu bulan kepemimpinan bersama dengan nanti menjadi panggil lalu untuk dapat menyusun soal ini agar kita segera menuntaskan itu. Saya pikir demikian, Bapak sekalian. Nah ini kan terkait tadi yang dari DPR tadi tolong Ibu Fitri saja Sekwan mendampingi sini. Ya, ada Ibu Fitri saja Sekwan. Nah, mana Sekwan ada masih. Ya, izin Pak. Mungkin ini sedikit saja Pak. Kita kan ada dua yang ingin kita temui di SDM dan penerima. Mungkin dari tim ini dijadwalkan dengan sebaik-baiknya Pak. Jangan nanti yang nerima sudah oke. Kita kan kalau penerima tadi birunya kan tidak segampang untuk biru. Tapi kita di sini kita jadwalkan misalnya minggu depan hari apa. Jangan sampai ke sana yang tidak bisa mengambil keputusan. Itu juga dengan SDM. Jadi kita atur daripada kita Senin sampai sana. Dan juga orang ini kan ya akhirnya apa namanya tidak terguna. Ini itu Pak kapan? Terima kasih nanti masalah di Jakarta ya. Kesehatan ketemu kali hubungi lagi. Bagi Pak Soe. Saya pikir demikian. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan dalam pertemuan hari ini. Sehat buat kita semua, sukses buat kita semua. Mari kita jaga kapok, kita jangan buat gaduh lagi dari hal seperti kemarin. Ya, Pak Kapolres. Siap boleh? Baik, saya pikir demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya. Mohon kepada kawan-kawan dari Pemda, Bapak Asisten 1, Bapak Hukum, mohon dihubungi, Bapak Persutaan, Bapak Hukum, Kadis LH, Kadis PU, dari Pol PP, Bangpol, agar tidak meninggalkan ruangan. Standby untuk siap membahas surat bagaimana arahan Pak Bupati. Terima kasih. Ya, jadi kan ya, di sana kan orang ini kan orang ini sana kita sudah tahu. Belum apa ya? Semuanya lah deh. Hah? Bawa. Bisa gitu. Ini doang. Ini apa? Aman. Hah?